Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang masih memberikan kita nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita dipertemukan dalam media ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, tentunya kita perlu mengetahui seberapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan ini. Karena itu, dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kaum muslim dan muslimah. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban sekaligus kebutuhan bagi umat manusia. Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu karena ilmu menjadi sarana terbaik untuk mencerdaskan umat dan membangun peradaban dunia. Wahyu yang diturunkan pertama kali sangat berkaitan dengan perintah menuntut ilmu, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam ayat tersebut, perintah membaca disebutkan sebanyak 2 kali. Perintah yang pertama itu ditunjukkan kepada Rasulullah SAW, dan perintah yang kedua ditunjukkan kepada seluruh umatnya. 5 ayat pertama Quran Surat Al-Alaq menjelaskan bahwa Rasulullah SAW diturunkan ke dunia untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan sumber dari segala ilmu pengetahuan bisa didapatkan dari Al-Qur'an, baik yang menyangkut dunia maupun yang menyangkut akhirat. Perintah membaca dimaksudkan agar manusia lebih banyak membaca, menelaah, serta memperhatikan alam semesta untuk kemudian menjadi bekal ketika turun ke masyarakat. Pentingnya manusia menuntut ilmu bukan hanya untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tetapi dengan ilmu manusia akan mampu untuk mengenal Tuhannya, memperbaiki akhlaknya, serta senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat seorang muslim, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Teman-teman rahimakumullah, menuntut ilmu tidak dilakukan dengan sembarangan. Ada adab atau etika yang mesti kita ketahui sebagai pelajar agar ilmu yang didapat bermanfaat dan memberikan banyak berkah. Hal yang diperhatikan para ulama dalam menuntut ilmu adalah memilih guru yang tepat. Belajar yang baik juga harus langsung mendengarkan dan duduk bersama guru. Dengan berguru secara langsung, memudahkan kita sebagai pelajar untuk mengambil nasab ilmu dari pembawa nasab ilmu yang berakal, yakni guru. Etika yang kedua, kita tidak hanya mengandalkan hafalan, tapi kita juga menulis catatan. Catatan ini dibuat
agar bisa digunakan untuk mengulang apa yang telah dipelajari nanti. Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh kita sebagai penuntut ilmu adalah niat. Bagi para ulama mazhab, niat untuk belajar yang paling utama adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan kebodohan. Tidak ada niat untuk memperoleh jabatan, kemasyhuran, ataupun kekayaan. Hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Nah, teman-teman rahimakumullah, akhirnya kita sampai pada penghujung pembahasan. Mari kita tingkatkan semangat kita untuk belajar, baik ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat, agar bisa beribadah dengan benar dan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.